Saudara sekalian, saya ingin menanggapi pertanyaan-pertanyaan terkait soal pengertian HAM atau yang seputar HAM yang pernah saya minta saudara untuk tuliskan ya. Saya nggak mungkin menjawab semuanya. Banyak ini dari kelas A, B, C, D sampai E dan internasional. Nah, saya akan mulai nih dari kelas I ya, internasional. Akmal Rashid ya bertanya, minggu lalu saya melihat di Instagram tentang satpam yang diproses hukum sampai di penjara karena menangkap dan membela diri kepada pencuri yang ingin membacoknya. Kemudian sang pencuri itu melaporkan satpam ke jalur hukum dan akhirnya diproses. Tanggapan Bapak dan pandangan HAM. Ya, pertama kita melihat satpam itu dan pencuri itu tidak ada, keduanya itu warga sipil biasa ya. Hak asasi manusia itu relasinya selalu negara dan warga atau individu ya, negara misalnya Indonesia kita ini dan individu yang ada di dalam wilayah hukumnya maupun di dalam jurisdiksinya. Nah, kalau negara itu misalnya merampas nyawa, negara itu melakukan penganiayaan, itu pelanggaran HAM. Nah, dalam kasus ini satpam dengan pencuri itu individu-individu ya, kayaknya sih orang lokal jadi ya warga negara lah gitu. Nah, adakah pelanggaran HAM di sini soal pembacokan dan sebagainya? Itu bukan pelanggaran HAM, tapi itu pelanggaran hukum. Nah, kemudian juga bahwa apakah si pencuri itu eh, punya hak asasi manusia? Pasti punya ya. Dia tidak boleh misalnya dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Nah, ini makanya proses hukum ini ya wajar, artinya di satpamnya itu mungkin melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas ya, ini wilayahnya hukum pidana sebetulnya. Karena misalnya gini nih, ada orang yang diserang ya, secara hukum itu sebenarnya kita boleh melindungi apa membela diri gitu, tapi yang nggak boleh itu membela diri secara melampaui batas ya. Saudara yang sudah ngambil hukum pidana diingat lagi soal apa pembelaan terpaksa yang melampaui batas ya. Jadi nggak boleh misalnya Anda itu dicolek ya, kemudian reaksi Anda ngambil pisau kemudian ditusuki orang yang nyolek Anda, itu juga nggak boleh. Nah, kalau ini baru sampai proses hukum ya, ya kita belum bisa komentar banyak, tapi hak setiap orang untuk mengadukan kepada polisi, toh nanti pengadilan yang akan membuktikan ya. Itu saya kira. Kemudian Arwen Dias, kenapa masih terjadi pelanggaran HAM di Indonesia ya? Kita sering baca pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum, seperti juga perampasan dan seterusnya. Nah, saudara Arwen Dias dan saudara yang lain yang punya pertanyaan kurang lebih sama, hak asasi manusia itu kan antara lain dilindungi oleh hukum. Ya, hukum itu bukan berarti kemudian setelah kita meratifikasi perjanjian internasional, kita punya undang-undang HAM, kita punya undang-undang pengadilan hak asasi manusia, itu kemudian semuanya berubah apa menjadi bahagia, damai, sejahtera tanpa kejahatan, enggak ya. Tapi adanya instrumen hukum itu justru sebetulnya untuk memastikan bahwa mereka yang terlanggar haknya harus mendapatkan pemulihan ya. Mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia harus harus mempertanggungjawabkan. Nah, ini tentu saja karakter dari negara ya di sini. Apakah punya komitmen terhadap pelanggaran terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia atau tidak. Kalau masih ada pelanggaran hak asasi manusia, itu ya menunjukkan bahwa komitmennya masih rendah. Dan sebetulnya ini bukan di negara mana, di negara berkembang atau negara maju ya, semua negara melakukannya itu. Tapi yang penting adalah bagaimana negara jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia segera melakukan pemulihan, ada tidak untuk menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran begitu. Kemudian negara itu juga bersedia untuk diadukan kepada mekanisme-mekanisme baik di dalam negeri maupun
di forum internasional, ya. Makanya kita punya misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Saudara, setiap kita itu berpotensi untuk menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Tapi yang terpenting adalah kita punya mekanisme untuk memulihkan itu. Ya, misalnya penggusuran dan sebagainya, kita bisa mengadu kepada Komnas HAM. Nanti Komnas HAM melakukan mediasi misalnya dengan pemerintah untuk penyelesaian yang baik gitu. Ya, tapi walaupun begitu dalam pelanggaran HAM tertentu, misalnya pelanggaran berat hak asasi manusia, memang kita belum punya wajah yang baik untuk itu. Ya, faktor politik juga berkontribusi besar ya. Oleh karena itu hak asasi manusia itu memang bukan sesuatu yang diberikan ya, dia memang harus diperjuangkan ya, termasuk kita semua ini ya. Pendidikan hak asasi manusia termasuk yang sedang saudara ikuti ini adalah dalam rangka saudara juga mengerti hak asasi manusia, karena suatu saat saudara juga menjadi aparat penegak hukum, menjadi bagian dari institusi negara, saudara tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Atau jika saudara tidak menjadi bagian dari penyelenggara negara, saudara tahu bagaimana harus memperjuangkan hak asasi manusia. Saudara Aufa Raihan ya, salah satu hak dasar manusia adalah hak hidup. Apakah hukuman mati merupakan pelanggaran HAM? Nah, ini nanti saya sudah pernah menulis ini, saya kasih linknya aja lah ya. Apalagi nih dari kelas internasional. Izin bertanya Pak, instansi atau lembaga apa saja yang bertugas melindungi hak asasi manusia dan indera? Ya, perlindungan hak asasi manusia, hak asasi manusia itu relasi antara negara dengan individu yang ada di dalam wilayah negara. Pada dasarnya negara itu punya kewajiban begini ya. Ada kewajiban yang saudara bisa apalkan, ingat-ingat baik-baik dari huruf depannya ya. To respect, to protect, to fulfill, and to promote. R, P, F, P ya. Respect, protect, fulfill, promote. Itu kewajiban negara. Respect dulu, menghormati, kemudian protect, melindungi, fulfill, memenuhi, promote itu mengkampanyekan, mensosialisasikan begitu. Jadi semua lembaga negara ya itu punya kewajiban itu. Peradilan pun harus memutuskan sesuai dengan paradigma hak asasi manusia. Tapi terutama sebetulnya mainly ya itu adalah government atau eksekutif. Kenapa? Karena dialah yang punya kewenangan untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan gitu. Kepolisian, kejaksaan dan sebagainya itu di bawah eksekutif. Kemudian aparat-aparat pemerintah baik daerah maupun pusat ya, pemerintahan kita kan ada pemerintah nasional, ada pemerintah daerah, ada daerah dibagi kabupaten kota gitu, ada provinsi, ada kabupaten kota. Nah, semuanya punya tugas melindungi, memenuhi hak asasi manusia. Contoh nih ya, saudara kita semua saya kira punya leluhur atau katakanlah kakek nenek begitu, orang-orang tua di keluarga kita, mereka lansia itu juga punya hak atas kesehatan, punya hak atas lingkungan yang baik ya. Maka ada misalnya posyandu lansia gitu, itu yang menyelenggarakan di tingkat kabupaten, di kota itu juga ada. Kemudian kita punya anak atau adik kecil ya, mereka berhak atas lingkungan untuk bertumbuh kembang ya. Negara atau pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, harus misalnya memberikan ruang ruang bermain ya, di mana mereka bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan baik. Ada lagi yang bertanya, izin bertanya, apakah HAM itu sesuai atau bertentangan dengan budaya Jawa ya? Ya, ini pertanyaannya terlalu general saya kira, tapi budaya itu tidak selalu bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, ada juga nilai-nilai hak asasi manusia yang telah ada lah ya di dalam budaya kita. Tapi sebaliknya juga ada budaya-budaya maupun kebiasaan di masyarakat yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Contohnya itu ya di
di India atau di mana ya, di Sri Lanka saya lupa, ada honor killings ya. Honor killings itu pembunuhan atau merampas nyawa tapi terhormat. Membunuh siapa? Kalau ada anggota keluarga kita perempuan yang kemudian disangka atau diduga melakukan perbuatan yang dirasa tidak patut ya secara susila, itu adalah terhormat untuk membunuhnya gitu. Nah, ini budaya-budaya seperti ini kan juga tidak sesuai ya dengan hak asasi manusia. Kemudian ada kalau nggak salah istilahnya female genital circumcision ya, circumcise, atau pokoknya pemotongan bagian dari alat vital perempuan itu juga bagian dari budaya juga ya, kebiasaan masyarakat. Nah, saya lupa apakah di Jawa juga melakukan itu ya, sehingga ketika dewasa seorang perempuan itu tidak bisa terganggu fungsi seksualnya. Dan ini menjadi keprihatinan juga ya, karena masyarakat sebagian masih meyakini itu memang harus dilakukan gitu. Tapi di dalam budaya Jawa misalnya, itu juga misalnya pemilihan kepala desa dari dulu itu sudah demokratis ya. Ada misalnya dipilih ya, rakyat berkumpul kemudian memilih menggunakan biting ya. Biting itu kan apa sih? Lidi itu. Jadi banyak juga yang budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan asasi manusia. Elanda ya, apakah memang kasus HAM yang terjadi pada 98 sudah beku dan sudah di SP3? 98 itu kita nanti akan bicarakan di pelanggaran berat hak asasi manusia, tapi pada intinya begini, kasus pelanggaran berat hak asasi manusia itu tidak ada daluarsa ya, karena dia termasuk dalam kejahatan luar biasa. Itu nanti kita akan belajar di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000. Atau saudara Elanda ini bisa ngintip-ngintip sedikit lah di dalam pustaka atau googling, baca-baca begitu ya, soal pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu. Saya juga banyak nulis soal itu, saudara bisa baca soal itu. Siapa lagi nih? Saya lewat ya, cukup saya kira dari kelas internasional ya, kemudian saya ke kelas dulu deh coba. Ada kita lihat nih, beberapa tadi ada yang bisa terjawab. Anindya Prasyaning ya. Di dalam video ada atau ditekankan ketidakterpisahannya dan interdependensi ya. Asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia, artinya setiap manusia itu pasti punya hak asasi manusia, nggak bisa kemudian manusia menjadi tidak manusia lagi, menjadi dianggap sebagai barang ya. Kalau Anda punya barang, apa sih kira-kira ya, HP misalnya, atau sepatu, atau pakaian, Anda bisa hancurkan barang itu sekarang, bisa dibakar, bisa disobek-sobek gitu. Nah, manusia itu hak asasi manusia melekat pada manusia, nggak bisa dipisahkan. Itu haknya dibuang, dipisahkan, kemudian dia menjadi sekedar entitas yang hidup, bernapas ya, bernapas, makan, minum, tapi bukan manusia, nggak bisa ya. Manusia adalah manusia, dia punya harkat dan martabat sebagai manusia. Anda, saudara Anindya, itu selamanya adalah manusia, nggak bisa dipisahkan dari diri Anda. Yang kemudian karena dipisahkan, kemudian Anda bisa diperlakukan sebagai barang atau benda mati bahkan ya. Dan itu terjadi di sejarah, menunjukkan seolah-olah demikian ya. Orang itu tidak dianggap sebagai orang ya dalam kejahatan genosida di Jerman ya, di masa Nazi itu orang-orang yang jadi target Nazi itu tidak dianggap sebagai manusia, subhuman, di bawah manusia ya, sehingga mereka itu dieksterminasi ya, dimusnahkan, dibunuh massal gitu, nggak dianggap lagi sebagai manusia. Ajarannya malah melihat mereka itu jijik dan sebagainya. Dan itu bisa, kalau itu
menjadi kebenaran, ya itu bisa terjadi pada siapa saja termasuk kita ini. Ya, jadi hak asasi manusia itu nggak bisa dipisahkan dari diri kita sendiri. Interdependensi ya, inter itu kan saling, dependen itu tergantung. Artinya gini, saudara nggak bisa menikmati hak untuk berbudaya, misalnya saudara India dan saudara yang lain ya, tidak bisa nari, nggak bisa menikmati pameran seni. Kalau Anda tidak punya kebebasan bergerak misalnya, dalam suatu negeri ya, kita kan sekarang bisa menikmati lah kebebasan bergerak ya, bisa kemana-mana gitu dalam suatu negeri, bukannya kemudian Anda sebagai perempuan nggak boleh keluar dari rumah ya kan, sehingga Anda bisa sekolah ya, Anda bisa ke kampus, Anda bisa kuliah ini ya. Itu kan dependensi paling dasar, misalnya hak hidup. Kalau Anda nggak hidup, kalau nyawa Anda dirampas, bagaimana Anda bisa bertanya di Google Classroom ini bahkan ya kan. Itulah interdependensi ya. Kemudian lagi siapa nih? Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh tentara, seperti salah satunya kasus Talang Sari. Yang saya tanyakan adalah apakah jika ada sebuah gerakan separatis melakukan sebaliknya pada tentara dapat juga disebut pelanggaran HAM? Nah, ini pertanyaan klasik ya. Hak asasi manusia itu relasinya negara dengan warga. Jadi saya pakai analogi ini ya, perhatikan. Kalau saudara memukul orang tua saudara sekarang ini, itu namanya durhaka. Kalau saudara orang tua memberi nasihat terus kemudian saudara berkata kasar, saudara mengejek, itu durhaka. Ya, itu relasi durhaka itu relasinya selalu orang tua dan anak. Ya, anak ke orang tua dan sebagainya. Tapi misalnya saudara melakukan yang sama, saudara memukul saya itu orang lain. Durhaka atau tidak? Tidak. Tapi tidak durhaka bukan berarti tidak salah loh ya. Saudara mukul saya juga salah. Saudara menghina saya juga salah, atau mengejek atau apapun. Tapi kualifikasinya bukan durhaka. Nah, pelanggaran asasi manusia juga demikian. Pelanggaran asasi manusia itu selalu state, negara, dengan individu. Kenapa saya selalu mengatakan individu? Saudara jangan lupa ya. Individu itu bisa jadi bukan warga negara juga. Ya, orang Australia yang sekarang ada di sini itu juga punya asasi manusia. Jadi dia juga harus dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia ya. Dia tidak boleh disiksa, tidak boleh kemudian dipaksa untuk meninggalkan agamanya atau dipaksa untuk beragama misalnya. Ya, jadi individu. Nah, kembali lagi ya, hak asasi manusia itu adalah negara dengan warga. Tentara itu adalah bagian dari negara. Jadi kalau terjadi sesuatu yang di luar prosedur, apalagi misalnya tentara itu kan berfungsi pertahanan keamanan ya, kemudian melakukan kekerasan, itu pelanggaran hak asasi manusia. Ya, ada hukumnya untuk menyelesaikan itu. Kemudian bagaimana jika misalnya warga menyerang ya, tiba-tiba menyerang, apakah pelanggaran hak asasi manusia? Ini yang seringkali tidak dipahami oleh umum. Itu bukan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi bukan pelanggaran hak asasi manusia kemudian jangan saudara simpulkan secara simplicity ya, secara kemudian disederhanakan, oh berarti itu bukan kejahatan. Itu tetap kejahatan. Ya, diatur juga oleh hukum pidana ya, tapi dia tidak punya sifat sebagai pelanggaran hak asasi manusia gitu. Ya. Pelanggaran hak asasi manusia itu dimensinya adalah state dengan individu. Pertama, state itu tidak boleh menjadi aktornya itu sendiri ya, nggak boleh negara itu kemudian menghilangkan orang, membunuh orang, atau nggak usah yang hak sipil dan politik ya. Negara tidak boleh misalnya merampas akses masyarakat terhadap air bersih misalnya, untuk lingkungan yang sehat misalnya. Nah, negara itu mesti respect soal itu. Nah, sebaliknya hak asasi manusia itu juga tidak selalu secara langsung negara dengan individu. Misalnya begini, ada orang yang mendapatkan diserang kepentingan hukumnya ya. Apakah penganiayaan, apakah pembunuhan, apakah perusakan barang begitu. Nah, yang melakukan itu orang lain, sesama individu atau sesama warga negara. Itu tidak ada pelanggaran asasi manusianya di situ. Tapi pelanggaran hukum ya, hukum pidana misalnya.
Nah, tapi kalau negara tidak mau melakukan investigasi, tidak mau menyelidiki, ya, siapa yang menyerang saudara, siapa yang merugikan saudara, terjadilah pelanggaran hak asasi manusia. Karena apa? Negara itu berkewajiban untuk melindungi Anda dari melindungi kepentingan hukum Anda, termasuk kalau terjadi serangan terhadap kepentingan hukum Anda itu. Ya, kepolisian mesti menyelidiki, mesti menginvestigasi, ya, dan seterusnya. Kalau tidak ada hal itu, terjadilah pelanggaran hak asasi manusia. Ya, jadi pelanggaran hak asasi manusia bukan ketika Anda disiksa, ketika Anda kemudian dianiaya atau apapun, tapi ketika negara tidak mau melakukan investigasi, tidak melakukan penyelidikan dan seterusnya. Ya, ini contoh kasus, ya. Nah, kemudian ada yang bertanya pandangan mengenai HAM sebelum dikeluarkannya Magna Carta oleh Inggris. Apakah ada pandangan mengenai HAM sebelum dikeluarkannya Magna Carta? Nah, Magna Carta itu adalah pandangan yang mainstream soal HAM, karena dia berkaitan dengan konstitusionalisme. Ya, konstitusionalisme itu kan konstitut pernyataan, ya. Isme itu ya paham, ya. Suatu pernyataan yang di dalam suatu perjanjian agung begitu, ya, yang membatasi raja dengan pihak lain, ya. Dalam konteks Magna Carta itu adalah barons. Nah, pandangan HAM yang lain itu dalam dunia Islam dikenal juga adanya Piagam Madinah. Saudara bisa mencari lebih lanjut soal ini. Piagam Madinah ketika Nabi Muhammad itu membuat semacam pernyataan itu dan Piagam Madinah bahwa Madinah itu juga bisa dihuni oleh non Muslim gitu, dan tidak boleh diganggu mereka itu. Artinya ada proteksi, ya, hak untuk bertempat tinggal di situ. Nah, saudara, kemudian saya lanjut lagi nih ke siapa nih? Pelanggaran HAM terhadap perempuan masih terus terjadi, ya. Saudara Desti bertanya, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Menurut Bapak, langkah apa yang seharusnya diambil guna melindungi dan meningkatkan perlindungan hak perempuan? Nah, pertanyaan yang baik, ya. Pelanggaran terhadap perempuan, ya, saudara Desti ini perempuan, dari namanya, dari fotonya. Bagaimana mesti dilakukan? Ya, perempuan itu perlindungannya tentu saja kita negara hukum, perlindungan hukum. Nah, pertanyaannya, apakah Anda sudah terlindung nggak secara hukum? Kita bisa mengatakan sudah cukup banyak, misalnya perlindungan hukum terhadap perempuan. Adanya undang-undang misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Ya, walaupun kekerasan dalam rumah tangga itu nggak melulu dilakukan oleh laki-laki, ya. Siapa saja bisa melakukan kekerasan, ya. Perempuan terhadap laki-laki juga bisa melakukan kekerasan. Tapi kalau angka kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan itu statistik misalnya mengatakan cukup besar, kita punya instrumen hukum untuk itu. Ya, itu salah satu bentuk perlindungannya. Kemudian apakah cukup? Ya, ternyata ada misalnya kekerasan seksual. Ya, sekarang ini kalau saudara ikuti di media itu ada perlindungan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, undang-undang itu juga melindungi perempuan. Jadi ketika saudara Desti bertanya, menurut Bapak, langkah apa yang seharusnya diambil guna melindungi dan meningkatkan perlindungan hak perempuan? Antara lain, ya, karena banyak yang dilakukan, antara lain dalam hal ini ada perlindungan melalui hukum. Maka, apakah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu bisa menjadi undang-undang? Ya, dalam konteks negara hukum kan undang-undang itu mesti disetujui, ya, disetujui bersama oleh Presiden dan DPR, ya, supaya perlindungan perempuan meningkat, ya mestinya undang-undang itu disahkan menjadi RUU itu disahkan menjadi undang-undang. Nah, apakah mau nggak partai-partai itu? Ya, kita kemarin melihat ada beberapa fraksi yang nggak mau. Nah, saudara Desti bagaimana sebagai warga negara? Saudara Desti bisa, ya, melakukan mainstreaming, mengaruhi opini publik dengan menulis, mendesak DPR supaya mengesahkan RUU itu. Itu salah satu langkah kecil saja. Kemudian misalnya kaitan negara dalam hal ini promosi, ya, promosi perlindungan terhadap perempuan, ya. Negara itu ada bisa melakukan kampanye, ya, anti kekerasan domestik, misalnya bagaimana kampanye
menyusui bagi ibu yang punya anak gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, sekarang ini kan sudah umum lah ya, di tempat-tempat umum, di public space itu ada tempat laktasi ya, di misalnya di tempat-tempat perbelanjaan, di stasiun. Itu juga hasil perjuangan ya, Saudara Desti ya. Tadinya kan juga nggak ada ya, mungkin 10-20 tahun yang lalu orang menyusui juga bingung cari tempat di mana ya. Sekarang sudah ada, dan adanya itu bukan tiba-tiba ada, itu sesuatu yang diperjuangkan, diwacanakan, diseminarkan dan sebagainya. Dan itu berlaku untuk semua isu perempuan yang mungkin ada di benak Saudara Desti ya. Nah, kemudian Saudara Diah Ayu nih. Setiap orang punya hak berpendapat selama tidak melanggar norma. Namun terkadang ada rasa takut menyatakan pendapat karena ada khawatir terkena UU ITE. Lalu apa saja batas menyatakan pendapat? Wah, ini terlalu detail ya kalau soal ini ya. Ya batasnya ya sepanjang tidak memenuhi larangan dalam ITE aja. Itu secara normatif begitu. Tapi selain itu ya di dalam hak asasi manusia kan selama tidak menyerang kepentingan orang lain, yang tidak melakukan tidak pidana berupa penghinaan dan sebagainya, ya dia tidak akan bisa masuk undang-undang ITE. Kira-kira begitulah kan. Seperti juga kita di dalam kehidupan biasa ini, kita boleh berpendapat tapi tidak boleh melakukan sesuatu yang menyerang kepentingan orang lain. Tapi sisi lain ya yang justru menurut saya penting adalah bagaimana seandainya kebebasan berpendapat itu ya harus dihargai sebagai bagian dari freedom of opinion and expression, dan tidak kemudian ketika kita mengkritik ya, melakukan kritik terutama terhadap penyelenggara negara kemudian dianggap sebagai penghinaan. Itu juga mestinya tidak boleh ya. Nah, kemudian siapa lagi nih? Ini Saudara Ezra Heraldo, apakah pelanggaran HAM yang ada di media sosial dapat dipidana ya? Ini saya kira Saudara Ezra itu mesti membedakan antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran HAM ya. Pelanggaran HAM itu dimensinya dimensi negara dengan individu yang ada di dalam wilayah negara ya. Kemudian Fadlan Tidya ya bertanya, apakah HAM bisa sejalan dengan hukum, sedangkan di dalam hukum itu khususnya dalam pidana seorang yang berbuat jahat pasti akan ada hak asasi yang direnggut. Apakah bisa sejalan ya? Jadi Saudara Fadlan ya, hak asasi manusia itu kan ada dua, ada satu non derogable, yang kedua adalah yang derogable. Itu yang pertama itu dapat dikurangi, kemudian ada yang hak asasi yang tidak bisa dikurangi. Kemudian hak asasi itu juga dapat dibatasi ya, tapi pembatasannya dengan hukum ya. Nanti kita akan bicara soal itu sebetulnya. Jadi tidak bertentangan dengan hukum. Ya, hukum itu dapat membatasi hak asasi manusia. Misalnya begini nih, Anda punya kebebasan berekspresi ya. Ekspresi Anda misalnya dalam hal pakaian, dalam hal fashion, itu kebebasan Anda berekspresi. Tapi di jalan raya kebebasan Anda itu dibatasi. Anda dipaksa oleh hukum untuk pakai helm. Jadi seganteng apapun Anda ya, Anda mesti pakai helm. Anda berpendapat ini saya bikin saya jadi nggak keren, Anda mesti pakai helm. Kalau Anda menolak pakai helm, Anda bisa dikenakan sanksi hukum yang memaksa sebetulnya ya. Karena Anda kan nggak mau kena sanksi kan. Jadi Anda mesti pakai hukum aja lah gitu, walaupun Anda bersungut-sungut ya. Tapi hukum itu nggak menyoal Anda itu ikhlas apa enggak patuh terhadap hukum. Pokoknya Anda bawa helm, pakai helm, maka Anda tidak melanggar hukum. Ya, kebebasan Anda untuk berekspresi dibatasi dengan itu. Ya, kemudian saya juga pernah mencontohkan bagaimana misalnya ibadah kurban itu bisa dibatasi bahkan di dalam kebebasan beragama ya. Dalam hal memanifestasikan agama ya. Anda kalau sholat Idul Adha itu boleh saja otoritas setempat itu membatasi tempat sholat Anda, jangan sampai meluber ke jalan-jalan ya. Anda nggak bisa mengatakan ini kan sholat, ini hak asasi manusia saya, nggak bisa demikian ya. Kepentingan pengguna jalan juga diperhatikan ya. Dibatasi juga oleh hukum itu. Anda kepingin takbir keliling ya, nggak boleh lewat jalan utama, lewat ring road ya. Anda nggak bisa mengatakan mau menyebut nama Tuhan atau mau
menjalankan kebebasan beragama kok dibatasi, ini hukumnya zalim dan sebagainya. Anda nggak bisa mengatakan demikian. Beragama dalam konteks mewujudkan keberagamaannya, dalam memanifestasikan keberagaman bisa dibatasi. Paling sederhana yang Anda sering lihat di kanan kiri itu di lampu merah, Anda memberikan uang atau sesuatu pada orang peminta-minta, itu ada suatu pelanggaran hukum, pelanggaran perda. Kenapa? Anda nggak bisa mengatakan saya ini mau infak, mau sedekah, mau menjalankan ajaran agama. Iya, tapi jangan di situ kalau mau nyumbang. Ya, kenapa nggak boleh di situ? Ya karena untuk menciptakan ketertiban, satu supaya misalnya ya tidak kemudian melanggengkan pengemisan ya, karena pengemis itu banyak juga yang terorganisir itu sebetulnya. Kedua, Anda nggak menimbulkan kekacauan lalu lintas ya, Anda ngerogoh-ngerogoh duit, nyari-nyari receh atau uang sehingga nggak jalan-jalan, yang belakangnya terganggu, nggak lancar, bikin macet dan sebagainya. Ya, jadi hukum itu bisa sejalan dengan asasi manusia. Tapi juga sebaliknya, hukum itu kadang-kadang juga menindas hak asasi manusia. Ya, hukumnya nggak benar gitu loh. Kenapa? Hukum itu produk politik. Nah, cara benerinnya gimana ya? Dalam ketatanegaraan kita ada mekanisme untuk kita sebagai warga atau sebagai individu yang dalam suatu negara bisa juga untuk tanda petik membetulkan hukum itulah, misalnya melakukan uji material pada Mahkamah Konstitusi ya. Oh, ini baru 2 kelas saya udah capek juga nih. Siapa lagi nih? Apakah asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir tidak dapat digugat sebagai anugerah Tuhan, makanya dapat dibatasi dalam pelaksanaan? Ya dapat, itu sama aja lah ya pertanyaannya dengan yang tadi ya, saudara Farah Salsabila ini samalah dengan saudara Fadlan ya. Bisa dibatasi oleh hukum, tapi ada hak tertentu yang tidak bisa dibatasi, dan kita bahas juga di dalam kuliah kedua soal ICCPR. Bagaimana perkembangan sejarah HAM di Indonesia ya? Anda tanya saya suruh jelasin ini ya, Anda bisa cari pustaka sendirilah ya kalau soal itu. Di pustaka banyak ya, saudara Fatmawati. Bagaimana perkembangan sejarah HAM di Indonesia? Nanti saya juga akan cerita juga di perkuliahan ke selanjutnya ya. Tapi itu Anda googling aja juga ketemu nantinya. Kalau soal kita bicara perkembangan sejarah HAM di Indonesia. Siapa lagi nih? Apakah ada sanksi yang diberikan PBB bila ada negara yang mengabaikan Universal Declaration HAM? Ya, nah ini kan saya udah sampaikan kayaknya di perkuliahan ya. Deklarasi universal itu bukan instrumen hukum. Ya, dia tidak bukan merupakan pasal ya. Ingat, itu declaration. Anda pernah kuliah PIH apa enggak, itu sumber hukum internasional ya. Itu adalah treaty atau traktat. Sedangkan declaration itu kan bukan deklarasi, bukan perjanjian ya, bukan internasional covenant ya. Sehingga nggak akan ada sanksi PBB di situ. Tapi Anda mesti ingat, deklarasi universal itu juga dijabarkan ya, di breakdown lah istilahnya ke dalam bentuk-bentuk dalam aneka perjanjian internasional dan menjadi bisa ditegakkan ya. Setidaknya kita kalau bicara deklarasi universal dan hukum internasional, kalau Anda melakukan pelanggaran itu, maka suatu negara itu akan dipermalukan lah ya di dalam forum internasional. Bahwa negara ini tidak melindungi kebebasan pers, bahwa negara ini tidak melindungi kebebasan berserikat dan sebagainya ya. Itu mekanismenya di dalam hukum internasional. Saudara Gandes Saraswati ya. Pengungkapan kasus HAM terdahulu, Munir dan lain-lain belum menemukan titik terang. Para keluarga korban dan Komnas berusaha minta negara. Apakah mungkin kasus pelanggaran tersebut masih bisa diungkap? Jika kasus tersebut bisa diungkap, apa alasannya? Ya, apa yang tidak mungkin? Sebab kalau dalam kasus Munir, Marsina, ya, tragedi Trisakti, Munir itu tidak tergolong pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang 26 2000 ya. Juga Marsina juga tidak merupakan Undang-Undang 26 2000. Keduanya itu sebetulnya kriminal tindak pidana biasa ya, tapi dibilang biasa artinya dia dalam KUHP lah ya gitu.
Tapi dibilang tidak biasa juga tidak biasa, karena apa? Mereka itu human rights defender, pembela hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia selalu, seperti saya katakan tadi, ada relasi negara dengan warga negara. Mereka dibunuh karena memperjuangkan hak warga, ya. Munir, kita semua ini warga negara, ya, berbagai isu kekerasan dan sebagainya, Marsinah soal hak-hak buruh gitu ya, ketika berhubungan dengan korporasi atau pengusaha. Nah, sedangkan tragedi Trisakti itu dia masuk ke dalam undang-undang pengadilan HAM, ya, dia sudah diselidiki oleh Komnas HAM, sebagian ada dugaan pelanggaran asasi manusia yang berat. Nah, mungkinkah kasus itu bisa diungkap, ya? Di dalam kasus-kasus yang bernuansa HAM ini, ya, pelanggaran HAM itu pasti ada kekuatan politik, political power, ya, sehingga biasanya itulah yang menimbulkan hambatan untuk pengungkapannya. Lain dengan kasus-kasus yang antar warga, ya, antar warga biasa. Misalnya si A mencuri uangnya si B, ya, dua-duanya adalah awam, ya, itu sangat tidak ada yang ditutup-tutupi lah, barangkali tidak ada kepentingan politik di dalamnya, sehingga mungkin pengungkapannya akan lebih mudah. Kasus-kasus street crime, ya, kejahatan jalanan dan sebagainya. Tapi yang dia ada aspek power, ada aspek kekuasaan, ada aspek politik, ya, mereka yang di kekuasaan itu pasti tidak mau, ya, selalu melindungi dirinya. Nah, bagaimana itu bisa diungkap, ya? Bagaimana political will negara aja, kemauan politik dari penyelenggara negara aja, ya, karena inilah yang dinamakan impunitas, ya. Kalau pelanggaran HAM itu tidak terjamah, pelanggar HAM-nya tidak bertanggung jawab, tidak diketahui siapa yang melakukan. Sampai sekarang itu bukan karena susah menyelidiki, tapi ya karena ada kendala politik yang besar, dan itu diperlukan kemauan politik juga yang besar, ya, yang sungguh-sungguh gitu. Jadi saudara juga bisa menilai sebagaimana komitmen negara itu terhadap penghormatan hak asasi manusia. Nah, saudara, saya lanjut lagi nih. Apakah posisi HAM berada di bawah hukum atau di atas hukum? Ini soal HAM itu bukan di bawah atau di atas, Mas, atau di samping atau di tengah, ya, saudara Hasnan Hafid, ya. HAM posisinya ada di bawah hukum, karena HAM itu kita ada dibatasi hukum yang berlaku suatu negara. HAM salah satu pemenuhan hak asasi manusia itu melalui hukum, ya, instrumen hukum. Gini, bagi saudara Hasnan Hafid, Anda bertanya ini, pasti saudara itu dalam keadaan hidup, ya kan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bukan sebagai budak. Saya bertanya begini, mungkin saudara heran, ya iyalah Pak. Nah, mengapa saudara hidup? Karena ada undang-undang KUHP, ya kan, ada undang-undang 1 tahun 46 tentang Kitab Undang Hukum Pidana, ya. Saudara Hasnan dan siapapun yang mendengar kuliah ini pasti dalam keadaan hidup. Lah iya Pak, memang hidup, ya. Loh, belum tentu. Kalau Anda bayangkan, ya, seandainya tidak ada KUHP yang mengkriminalisasi pembunuhan atau perampasan nyawa, mungkin sebagian dari kita ini sudah nggak ada sekarang ini. Kenapa? Ya mungkin pernah ada orang yang sangat benci sama kita, ya nggak? Ingin melakukan pembunuhan, ya, saking sebelnya kasus apalah gitu, atau pencuri gitu. Kalau tidak ada aturan KUHP, mungkin dia akan melakukan pencurian dengan kekerasan, ya. Nah, hukum itu kan dia dibentuk oleh negara, ya. Hukum itu hukum itu dibentuk oleh negara. Maka mungkin ada yang sebel sama saudara, mungkin ada yang benci sama saudara, pengen nonjok, pengen menganiaya, tapi dia tidak jadi. Kenapa? Ntar kalau saya mukuli si Hasnan, saya masuk tahanan deh. Nah, ini dia nggak melakukan itu, ya. Kita mungkin tidak bisa terasa secara langsung, tapi padahal itu adalah akibat atau salah satu impak dari adanya hukum negara, begitu, ya. Kemudian hal yang lain, misalnya kepemilikan saudara Hasnan dan saudara yang lain sekarang punya jam tangan yang bagus, punya HP masih di tangan, ya, padahal kemarin Anda bawa ke jalan-jalan bersepeda,
sekarang masih di dalam kepemilikan Anda. Bisa jadi kalau tidak ada hukum yang mengatur soal apa sih pencurian, ya sudah dicuri orang kali, ya. Ngambil barang orang tuh bukan nggak ada hukumannya, punya Anda dirampas juga kalau dicuri gitu. Nah ini HAM itu dilindungi oleh hukum, tapi saudara juga harus ingat ya, hukum itu juga seringkali diciptakan yang justru melanggar hak asasi manusia, ya. Terutama di masa lalu ketika kita belum reformasi ya, atau di dalam negara-negara yang otoriter, hukum itu ada untuk sekedar untuk membenarkan perbuatan tindakan para penguasa aja. Ya, misalnya penguasa itu punya hubungan dengan pengusaha penebangan hutan ya, maka dibuatlah aturan hukum yang memungkinkan hutan itu dibabat semua. Ya, pelanggaran HAM terjadi karena hukum. Ya, hukumnya memang memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia itu. Ya, jadi human rights itu sebenarnya dari dia tidak di bawah, dia dilindungi oleh hukum, tapi dia prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip itu kan di atas hukum positif, hukum yang konkret yang ada. Ya, tapi perlindungan HAM antara lain adalah pasti melalui hukum. Ya. Itu saya kasih contoh tadi yang sederhana ya, kita sekarang ini bisa menyimak ini, bisa mendengarkan kuliah dalam keadaan sehat, bukan berarti saudara itu memang saya lagi sehat Pak ya. Anda mungkin sehat atau masih hidup bisa jadi karena ada hukum yang melindungi itu. Ya. Nah, kemudian saudara Iqbal Ilhami Sakariyah ya, HAM yang bertugas menjaga HAM itu kan PBB, ya enggak juga sih ya. Anda ikuti kuliah ikuti kuliah dulu deh. Menjaga HAM itu bukan PBB, semua negara punya prinsip bahwa negara itu dalam hak asasi manusia perlindungan utama itu pada negara ya, respect, protect, fulfill, and promote ya. Nah kemudian siapa lagi nih, ini nih Jelita Rachel ya. UDHR atau Deklarasi Universal itu sebuah deklarasi dan bukan law, sehingga ada negara melanggar megasinya. Apakah mungkin Pak UDHR bisa dijadikan hukum yang mengikat dan tegas di seluruh dunia sehingga punya peran yang besar untuk membantu? Ya, UDHR itu memang bukan law, bukan legislation, bukan positive law, tapi saudara Rachel ya, dia adalah moral statement yang sangat besar daya ikatnya secara moral. Maka kalau ada negara yang melanggar, negara itu sangat tercela. Karena apa? Ini adalah aturan yang disepakati seluruh negara sedunia gitu. Ya, unbelievable kalau misalnya suatu negara itu dan unacceptable ya, tidak bisa diterima ketika suatu negara melakukan penyiksaan, melakukan penghilangan, memperbudak warganya atau individu di dalamnya. Ya, dia dengan sendirinya akan menjadi bangsa yang tercela dan terpucil. Memang bisa jadi tidak kemudian ada pesawat PBB melakukan pemboman dan sebagainya, enggak seperti itu. Jadi memang satu sisi dia lemah, tapi sisi lain ya, suatu negara kalau dikucilkan di dalam pergaulan internasional itu juga bukan sesuatu yang remeh ya. Dengan negara itu, makanya salah satu mekanisme penegakannya itu adalah naming and shaming ya saudara Jelita. Naming itu sebut nama, shaming dipermalukan. Indonesia juga dulu ya, kita ketika punya punya Timur ya, yang masuk ke Indonesia melalui dikatakan sebagai aneksasi ya, dicaplok gitu. Ketika zaman Orde Baru juga negara itu budek juga, tutup kuping juga ya. Tapi upaya advokasi terus menerus akhirnya ya bisa mencapai kemerdekaan Timur itu. Ya memang sejarah bangsa kita juga ya, kita dulu pernah dijajah satu sisi, tapi kita juga kemudian mengambil bagian dari wilayah lain. Nah ini yang kemudian walaupun ada advokasi terus menerus gitu, lama-lama juga menyulitkan pergaulan Indonesia di dalam pergaulan dunia.
ya, karena isu itu selalu menjadi persoalan di forum-forum internasional. Mungkin tidak secara instan begitu ya, tapi lama kelamaan ya negara itu diisolasi dan sebagainya, dikucilkan, itu juga akan diperhitungkan tersendiri. Siapa lagi nih? Artika Meliana ya, hak asasi manusia adalah hak sejak lahir. Kalau orang lahir tidak mampu, tidak mendapatkan akses makanan, pakaian, siapa yang akan menjamin hak asasi manusia mereka? Oke, Saudara Artika, kalau orang itu lahir dalam suatu wilayah negara ya, tidak mampu, maka negara itu mesti ya menganggarkan, mengalokasikan anggarannya untuk melindungi mereka yang miskin. Ya, tentu saja ada mekanisme-mekanisme itu sehingga tidak ada bayi kelaparan, tidak ada orang mati, ya, ada jaminan sosial, ada perumahan, ada tempat tinggal yang layak ya. Itu tanggung jawab negara. Ya, karena apa? Ya, negara ini didirikan untuk melindungi melindungi siapa saja yang ada dalam wilayahnya, ya enggak? Bukan orang atau warga yang mengabdi pada negara, ya, tapi negara itu ada untuk melayani kita, untuk memudahkan kita. Ya, tentu saja kan tidak semua orang miskin, tapi kalau ada orang miskin, maka negara mesti pelihara itu. Ya, konstitusi kita bahkan jelas ya, fakir miskin dan orang terlantar itu dipelihara oleh negara. Ya, jadi tidak kemudian ya selamat berjuang dan sebagainya, nggak bisa demikian ya. Negara mesti punya kebijakan anggaran untuk orang-orang yang less privilege gitu, yang kurang beruntung. Siapa lagi nih? Saudara Lydia Garnalil ya, ini bertanya soal pandemi COVID, kaitannya dengan tenaga medis yang mengalami diskriminasi, ditolak di lingkungan, ya, stigma pembawa virus dan seterusnya. Ini apa saja yang dari hal apa saja yang bisa membuat masyarakat Indonesia semakin peduli dan merasa penting. Nah, Saudara Lydia ya, ini salah satu isu yang muncul di dalam pandemi ini. Tenaga medis itu bukan some of us itu grateful to them ya, berterima kasih ya, thankful gitu, tapi sebagian dari kita juga ketakutan atau bahkan menstigma. Nah, ini kan masalah soal awareness ya, pemahaman, kesadaran. Maka tadi penting juga yang last but not least ya, kewajiban negara itu adalah to promote human rights. Maka harus dipromosikan, harus disosialisasikan bahwa mereka itu, tenaga medis itu senyampang dia menggunakan APD dan sebagainya ya, tidak perlu ditakuti ya. Tapi sisi lain ya, negara juga punya kewajiban untuk memproteksi mereka, tenaga medis, supaya tidak terjangkiti virus gitu. Misalnya dengan mengalokasikan anggaran untuk APD dan sebagainya itu. Nah, ini asumsi masyarakat seperti ini nggak cuma di soal pandemi ya, tapi juga misalnya kelompok-kelompok minor ya, kelompok-kelompok kecil ya, yang agak aliran kepercayaannya X ya, kemudian masyarakat berpendapat ini nggak berhak hidup, harus diusir, bahkan dibakari tempat ibadahnya, dianggap menyimpang dan sebagainya. Negara itu mesti promosikan bahwa setiap orang itu punya hak keyakinan apapun. Ya, tentu saja juga melindungi kalau terjadi kekerasan terhadap mereka. Itu Saudara Lydia ya. Kemudian siapa lagi nih? Saya pilih lagi Melviana Sridewi. Mengapa prinsip HAM tidak dapat dicabut? Saya nggak ngerti nih maksudnya Melviana Sridewi ini. Kalau tidak bisa dipisahkan ya Melviana Sridewi ya. Saya balik aja bertanya pada saudara. Saudara mau nggak saudara tidak dianggap sebagai manusia?
tidak punya martabat sebagai manusia. Hak asasi manusia itu kan bersumber dari martabat Anda sebagai manusia, karena Anda punya dignity sebagai manusia. Mari kita turunkan level kita jadi satwa atau binatang adalah kita bisa dijual ya kan. Kita aja sebagian dari satwa kan nggak boleh dijual. Burung aja, misalnya burung perkutut ya. Burung perkutut itu bukan manusia, dia bisa diperdagangkan. Ya enggak? Itu aja yang level paling. Apalagi kalau status kemanusiaan Anda bisa dicabut. Maksudnya Anda tidak berstatus sebagai manusia lagi atau tidak mempunyai derajat sebagai manusia, ya bisa diapakan saja Anda bisa bayangkan. Ya, itulah mengapa maka asasi manusia itu tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dicabut. Manusia ya, dia tetap mempunyai martabat melekat ya. Apakah dia seorang terpidana sekalipun ya, apakah dia seorang tersangka sekalipun ya, tidak kemudian dia bisa disiksa, dipukuli ya. Kemudian dinyatakan bersalah dan sebagainya, dia punya hak juga ya. Itu satu contoh kecil. Hukuman mati ya, pertanyaannya Alif Maulana ini juga terlalu klasik ya pertanyaannya. Saya kira saudara Maulana bisa mencari googling apakah sah saja. Saya juga pernah nulis itu, nanti mungkin saya akan share aja linknya. Kemudian siapa lagi nih? Saudara Natasha ini pertanyaan bagus. Apakah ada bidang tertentu yang sampai saat ini belum masuk dalam lingkup HAM? Pertanyaan saya yang terakhir, apakah salah bila seorang lebih memilih individual rights daripada collective rights, bukannya hanya memiliki kebebasan milih? Terima kasih. Secara tidak langsung HAM berdasar pada prinsip kehidupan manusia seperti tentang upah, kewarganegaraan. Apakah ada bidang tertentu sampai saat ini belum masuk dalam lingkup HAM? Saya nggak ngerti maksudnya ini ya. Tapi gini nih, asasi manusia itu kan persoalan manusia seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi itu menimbulkan berbagai persoalan baru. Contohnya saudara Natasha ya. Mari kita kembali ke era nenek-nenek atau orang tua kita atau leluhur kita lah ya, kita kembali ke setting ke tahun 50 kali ya, 1950-an gitu. Nggak ada internet kan, ya kan, nggak ada komputer misalnya, sehingga saudara Natasha dan saudara yang lain kalau bicara pencurian pasti yang hilang tuh sepeda, pakaian ya. Saya pernah punya tuh jemuran dicuri maling ya waktu saya kecil, masih ingat tuh. Kecurian apa lagi kalau di rumah tuh, binatang piaraan ya, burung, apa sih yang berharga gitu. Itu kalau setting tahun 50-an. 2020, 70 tahun kemudian, pencurian tuh nggak cuma nyuri-nyuri begitu ya. Pencurian data gitu loh. Saudara Natasha, walaupun saya nggak tahu Anda di mana ya, tapi dengan kemampuan saya misalnya saya bisa membongkar isi ponsel Anda dari sini misalnya. Nah, itu kan ada privacy, hak Anda atas privacy, Anda atas properti ya, di sana ada Anda punya internet banking dan sebagainya bisa terlanggar gitu. Karena orang lain bisa mengambil itu gitu, dari possession Anda. Nah, jadi ketika Anda bertanya, apakah ada yang belum masuk dalam lingkungan HAM? Ya, banyak isu-isu yang sekarang itu terkait dengan digital teknologi, terutama misalnya sekarang yang sedang menjadi isu hangat di dalam asasi manusia itu adalah data protection, perlindungan data. Seperti yang tadi saya katakan tadi ya, sekarang yang dicuri nggak cuma, dulu kan orang nyuri TV, nyuri radio ya, nyuri beras ya. Sekarang nyuri data. Walaupun orang nggak berdekatan dengan Anda, dia bisa membobol isi HP Anda, kemudian menyebarkan ya, menteror Anda dengan hal-hal privasi Anda. Ini pertanyaannya sudah ada belum undang-undangnya? Nah, Anda bisa jawab ini. Atau ada varian-varian baru yang belum terjangkau hukum. Nah, negara mesti melindungi di sini ya. Melindunginya dengan apa? In between antara lain adalah dengan menciptakan legislasi untuk mengkriminalisasi orang melakukan itu. Ya, sehingga bentuk pelindungannya adalah supaya Anda terlindungi dari pencurian data, pencurian
pembobolan rekening misalnya, ya dengan instrumen hukum. Tapi kalau sekarang misalnya, saya kira mungkin Anda lebih banyak ngerti soal teknologi dari saya lah. Kejahatan-kejahatan berteknologi itu mungkin banyak yang belum terlindungi oleh hukum. Maka itu penting sekali untuk terlindungi. Ya. Di sini masyarakat sipil juga kelompok-kelompok HAM juga berperan untuk memainstreamkan ya, mengarus utamakan wacana isu-isu ini. Gitu ya. Di Indonesia misalnya soal perlindungan data protection itu di mainstreamkan, diharus utamakan oleh satu LSM hak asasi manusia, itu lembaga studi dan advokasi masyarakat ya. Dia juga mengajukan rancangan undang-undang diusulkan kepada presiden misalnya, yang nantinya bisa dipakai pemerintah maupun DPR untuk bikin legislasi seperti itu. Ya, individual rights daripada collective rights ya, itu kan persoalan hak ya, individu itu ya yang terkait dengan satu orang. Dari kolektif itu misalnya terkait dengan masyarakat adat dan sebagainya. Kalau Anda bagian dari masyarakat adat ya Anda punya collective rights ya, punya hak yang bersama-sama dinikmati sebagai bagian dari kolektif atau kumpulan. Kemudian siapa lagi nih? Izin bertanya, Saudara Pramestina, apakah sejumlah hak yang seolah berakar dalam setiap individu, HAM itu berakar atau menyatu dalam individu? Karena kemanusiaannya, HAM tidak dicabut oleh siapapun. Apabila HAM dicabut, maka hilang sudah kemanusiaannya. Berdasarkan pengertian tersebut, apakah ada kasus pencabutan hak asasi manusia selama hukum berjalan sampai saat ini? Ya, kita akan bicara nanti sebetulnya, misalnya yang paling relevan bicara adalah right to life ya, apakah pidana mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia atau tidak. Saudara, ini walaupun nanti saya akan bahas di dalam perkuliahan atau di dalam slide ya, tapi kira-kira begini nih. Setiap orang punya hak untuk hidup ya, pasal 6 ICCPR Anda baca. Everyone has the inherent right to life. No one shall be arbitrarily deprived of his life. Ya, setiap orang punya hak hidup, tak seorang pun dapat dirampas nyawanya secara sewenang-wenang. Nah, ini yang dilarang itu adalah perampasan nyawanya secara sewenang-wenang. Hak hidup Anda itu tidak bisa dirampas secara sewenang-wenang. Artinya apa? Seperti kasus, Anda coba googling kasus Petrus 1982. Di sana orang yang asal bertato aja begitu ya, dulu dihabisi oleh negara atas nama keamanan dan keselamatan ketertiban umum gitu. Negara nggak boleh melakukan itu, sebenarnya itu pelanggaran HAM berat ya. Karena apa? Kalaupun salah ya, orang itu harus berhak untuk mendapatkan peradilan yang adil ya, yang fair ya, bukan kemudian karena semata-mata karena tato kemudian tahu-tahu dia tergeletak mati gitu. Dan itu terjadi ya, dan itu sampai sekarang kasus itu masih mangkrak ya, walaupun sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Ya. Nah, pidana mati itu bagaimana? Apakah perampasannya pidana mati itu? Ya, tapi pidana mati itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang, dia melalui putusan pengadilan. Kira-kira seperti itu. Nanti secara detail kita akan bicara. Ada lagi siapa nih? Di video yang Bapak share, HAM yang masih dilanggar karena suatu kebijakan yang ada atau nilai yang selama ini dianut oleh negara. Apakah ini tidak bisa dipaksakan dengan membangun HAM bagi warga negaranya? Jadi negara itu memang masih bisa jadi dia masih melakukan pelanggaran ya. Indonesia menjadi negara peserta perjanjian internasional hak sipil dan politik. Tapi bisa jadi misalnya di negara ini masih terjadi pelarangan orang berkumpul, pelarangan berbicara ya. Kemudian dan lain-lain sebagainya itu. Nah, ini sangat mungkin terjadi. Maka dalam PBB itu mekanismenya negara itu mesti melapor ya, bagaimana capaian-capaian pemenuhan pasal-pasal ketentuan-ketentuan dan perjanjian internasional itu. Ya, kemudian tentu saja PBB dalam hal ini
Human Rights Committee ya, Komite HAM itu ketika memeriksa laporan negara nggak asal meriksa aja, dia pakai apa dia juga mengundang second opinion dari pihak-pihak lain ya, terutama dari NGO ya, non governmental organization atau LSM ya, untuk mencari pandangan apakah benar Indonesia sudah ada kebebasan beragama atau belum. Nah, kalau kebijakan suatu negara itu bertentangan, jadi negara itu punya kewajiban untuk menyesuaikan kebijakannya dengan apa yang ada dalam ICCPR. Ya, saudara perhatikan kuliah 2 itu. Tidak kemudian kita sudah menjadi ratifikasi perjanjian internasional, tapi kita tidak melakukan, nggak ada artinya itu. Ya, kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia haruslah dicabut. Kalau itu sudah ada di dalam undang-undang, ya undang-undangnya direvisi, diperbaiki. Bagaimana supaya kebijakan itu dicabut? Bagaimana supaya undang-undang itu bisa direvisi? Nah, saudara Dayumi ini yang tanya ya, saudara Dayumi Andira Lesmana, Anda bisa berperan dalam hal itu, memainstreamkan, mengarus utamakan bahwa ini kebijakan ini salah nih. Ini undang-undang ini cacat nih. Undang-undang ini justru mengekang hak kita sebagai masyarakat. Itu ya. Jadi mengarus utamakan ya, memainstreamkan sehingga publik tahu, menjadi gerakan yang kuat dan sebagainya, mendesak pemerintah ya melalui LSM, kemudian terjadi perubahan. Atau ya saudara Dayumi, kalau misalnya ada undang-undang pasal tertentu atau ayat tertentu yang ayat ini justru malah mengekang kebebasan orang untuk beragama misalnya, saudara bisa apalagi kalau itu menyangkut hak Anda ya, Anda melakukan uji material ke MK supaya ketentuan itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan kemudian tidak mengikat ya. Inilah penegakan hak asasi manusia atau perjuangan hak asasi manusia dalam bingkai negara hukum ya. Siapa lagi nih, saya udah capek nih baca 2 kelas nih. Beberapa pertanyaan sama dengan yang tadi ya. Satu lagi deh. Sepertinya pertanyaannya relatif sama ya. Penutup ini, walaupun saya tidak akan menjawab ya, pertanyaan saudara Selviani Dwi Putri, dan ini pertanyaannya banyak sekali pertanyaan yang sama dengan ini. Apakah HAM itu bisa dibatasi? Anda bacalah deklarasi HAM, Anda baca ICCPR seperti saya minta ya, dan juga ICCPR, pasti di sana ada ketentuan bahwa hak asasi manusia itu dapat dibatasi ya. Tapi nanti bagaimana kita akan bicarakan dalam perkuliahan. Ini udah capek nih saya nih, udah 1 jam. Saya stop dulu aja, nanti mungkin kelas lain saya bisa diskusikan. Terima kasih, semoga manfaat.